Jawab. Oke abangku, dari tadi saya tanya data Bible-nya mana? Gunakan dalil data Alkitab tapi tidak ada. Ayo abang Nandar. Pirkei Avot itu Bible atau bukan Pak? Saya tanya. Begini bang Nandar. Loh, Pirkei Avot itu bagian dari Bible. Nah, Bapak saja gini. Bapak ini kurang paham tentang Bible ya. Sekarang saya tanya nih, Pak. Kok masih nanya Bible? Pirkei Avot itu bagian dari Bible. Kok Bapak malah nanya ayat Bible-nya mana? Saya tunjukkan lagi. Kok nanya ayat Bible-nya mana? Sudah saya tunjukkan kok. Masih aja ya Allah, Bapak ini. Bang Nandar, Ini Bang Nandar. Pak, Pirkei Avot Perek Hames Mispar, Pirkei Avot pasal kelima ayat 21. Di sini ada perkawinan Yesus, namanya lahupah. Tuh, kanopi pengantin. Apa lahupah itu? Kalau kita cari di Google, di pencarian gambar, lahupah itu kawin. Orang Yahudi lagi kawin nih, tulisan Ibrani itu. Orang Yahudi kawin. Di sini juga datanya jelas. Yesus, pernikahan Yesus di halaman 9. Di halaman 9 di sini dijelaskan nih, berbagai cabang Yudais. Sebentar Pak, Bapak lagi dijelaskan. Ini sudah tadi bang, sudah iya, tadi. Yesus usia 18 tahun menikah. Bapak ini saya sudah kasih kesempatan jelaskan, sudah semua datanya. Oke, datanya lengkap saya, data arkeologi, buku, ayat Alkitab jelas. Sebutkan di kitab mana, pasal berapa, ayat mana Yesus kawin dengan Maria Magdalena. Lukas 7:38. Iya, sudah tadi. Iya, kenapa Maria Magdalena dibolehkan mencium Yesus? Itu kedekatan abang. Gimana? Oke, saya tanya bang ya. Loh kok tanya? Itu ayatnya loh, Yesus menikah. Iya betul. Ini dari data yang abang sampaikan tadi. Saya tanya ya. Ya. Data tadi abang mengatakan bahwa Yesus dan Maria Magdalena nikah itu pada umur berapa? Yesus menikah itu usia 18 tahun. Oke, Yesus tampil mengajar umur berapa? 30 tahun. Oke, pertemuan Yesus di Bible dengan Maria Magdalena umur berapa? Gak ada umurnya. Nah, Yesus dan berjumpa dengan Maria Magdalena itu ketika Yesus melayani, ya. Dan saat itu, Bapak salah ini. Salah ini. Dengar dulu. Boleh. Maria Magdalena adalah seorang perempuan pesina dan ia dipulihkan oleh Yesus. Ya, hukumnya saat itu ada rajam. Kedapatan berzina ia harus dirajam. Ya. Dan Yesus hadir. Orang-orang katakan pada saat itu apa yang akan dilakukan dengan perempuan ini. Ya. Ingat itu yang benar ya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa melempar merajamnya dengan batu karena Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, silakan yang pertama merajamnya. Tapi tidak ada. Itu adalah pertobatan sejati dari Maria Magdalena ya. Bukan ketika sebelumnya itu dia pernah berjumpa dengan Yesus. Saat itu dia membangun relasi dengan Yesus, kedekatan, persahabatan. Bahkan dia menjadikannya sebagai guru panutan. Begitu Bang Naran. Ia meminyaki Maria Magdalena, meminyaki Yesus, mencium kakinya. Bukan seperti yang ada di alam pikiran Bang Nandar yang kawin, mawin itu ya. Bukan dengan hal-hal yang sifatnya eros Bang Nandar. Sudah belum? Kalau belum lanjut. Sudah belum? Oke. Tunggu dulu Bang Nandar. Belum. Ya udah, kalau belum silakan. Oke, dari awal saya tidak dapat dalil Bible-nya bahwa Maria dan Yesus itu menikah Bang Nandar ya. Sudah belum? Oke, kedua. Ya. Bagi keyakinan Bang Nandar, ketika ada referensi yang bertolak belakang dengan keimananmu dari luar, ya, sumber sekunder, ya, itu bagi Bang Nandar itu yang sifatnya menyerang Anda terima apa enggak? Nah, catatan-catatan di luar Bible itu banyak yang palsu Bang Nandar, jangan diterima mentah-mentah, gitu ya. Nah, jangan cocokologi Bang Nandar. Jadi jangan anggap Yesus itu menikah di wahyu itu dalam artian nikah secara birahi. Bukan seperti yang Anda yakini di surga itu akan dijumpai oleh 72 bidadari. Udah jangan kemana-mana dulu, Fokus ke pernikahan.
Jangan diartikan Fokus seperti ke itu. pernikahan, Pak. Kalau bahas 72 bidadari, Yesus menjanjikan 100 bidadari, lebih banyak Yesus. Oke. Nih, Nah, nggak ada data saya kan? astaga. Nah, Bang Nandar ini berusaha Sabar, menyesatkan Pak. ini. Bang Sabar, Nandar, Pak. bicaralah sesuai Bible, Sabar. Bang Sabar, Bapak. Nandar. Sabar, Pak. Saya mau jelaskan dulu. Ayo. Baik. Anda mengatakan Maria Magdalena bertemu dengan Yesus pada usia 30. Salah besar. Nggak ada ayatnya. Satu. Loh, itu Maria itu kan, bukan ngarang kan? Ngarang. Sabar. Saya tadi katanya sudah. Kalau sudah saya tanggapi dong. Silakan. Nah, tidak ada ayat Bible yang mengatakan Maria Magdalena bertemu Yesus pada usia 30 tahun. Yang ada Yesus menikah dengan Maria pada usia 18 tahun. Satu. Kemudian tidak pernah ada di dalam Bible dikatakan Maria berzina. Ini fitnah. Gereja Katolik saja mengakui bahwa Maria Magdalena adalah kepala dari para rasul, ya, Sayyidul Rasul. Jadi dia itu adalah pemimpinnya para rasul dari kalangan Bani Israel. Itu gereja Katolik meyakini itu. Anda cari sampai kiamat pun tidak ada dosa Maria Magdalena itu adalah berzina. Anda sudah menuduh, memfitnah istri Yesus. Anda sudah menghujat Yesus. Nah, kemudian data yang saya sampaikan itu bukan data palsu. Ada bukunya, ada jejak digitalnya, ada data arkeologinya. Yang nerbitkan di Amerika. Amerika itu hukumnya sangat ketat. Kalau ada yang memalsukan sesuatu itu bisa dipenjara. Nyatanya buku itu bestseller. Yang nulis orang Kristen, Jacobe Pici. Yang kemudian mempublis adalah para ilmuwan bahwa Yesus punya anak, Yesus punya istri, dan makam keluarga Yesus diketemukan. Itu data historisnya. Data ayat Alkitabnya sudah saya tunjukkan. Bapak justru tidak sanggup membuktikan kepada saya kenapa Maria Magdalena di dalam Lukas 7:38 menciumi Yesus. Tidak ada aturan Yahudi, tidak ada aturan Injil bahwa seorang perempuan yang bukan mahram dapat dan dibolehkan mencium seorang laki-laki yang bukan mahram. Maria jelas menciumi kaki Yesus. Muah. Jelas mencium Yesus. Itu tidak bisa dilakukan kalau bukan oleh istrinya. Nah, Bapak tidak mampu membuktikan kalau Maria bukan istri Yesus. Bahkan di dalam Injil Maria itu sendiri, Yesus adalah istrinya. Bahkan kalau Anda mengatakan jangan ambil sumber-sumber palsu. Saya tanya, Alkitab Anda emang asli? Hah? Saya tanya nih, asli. Alkitab Anda asli atau palsu? Saya tanya. Asli, Jawab. Bang. Oh, asli. Oke, baik asli. Sekarang saya tanya, apa perbedaan? Enggak. Saya kejar dulu nih. Saya kejar dulu yang ini. Saya kejar dulu. Anda mengatakan sumber-sumber saya palsu. Jangan terguncang. Jangan terguncang, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa data saya palsu. Lantas saya bertanya, emang Alkitab Bapak asli? Kata Bapak asli, padahal tidak asli. Sekarang saya mau tunjukkan kepada Bapak kalau Alkitab Bapak tidak asli. Sekarang saya tanya kepada Bapak, Matius 17:21, bukan bertanya. Jangan lari dulu. Matius 17:21 dibaca, Pak. Matius 17:21 dibaca, Pak. Abang Nandar, jangan gitu. Saya menyampaikan saya beli buku saya buku mahal-mahal dibilang data palsu. Terserah. Bisa. Sekarang tunjukkan. Sekarang bacakan. Pak, jangan kabur, jangan terguncang, jangan nangis. Sekarang Bapak baca Matius 17 nomor 20. Baca, Pak. Bang Nandar, saya sudah jawab. Baca dulu. Saatnya saya yang bertanya nih.